Oke. Oke, selamat pagi Pak Hans, apa kabarnya Pak? Selamat pagi Pak, puji Tuhan sehat Pak. Oke. Ya Pak, beberapa saat lagi kita akan coba mengevaluasi Pak ya, Prabowo Coaching yang sudah Bapak lakukan. Apa kabar kanan Pak? Sangat berkenan Pak. Terima Oh ya, kasih. Ya. oke. Kira-kira siapa Kak nama klien yang Bapak coaching di Prabowo Coaching kemarin Pak ya? Namanya Yudo Pak. Yudo ya Pak? Ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kapan Bapak lakukan proses coachingnya Pak ya? Hari Rabu, Oh, start Rabu ya. jam Rabu kemarin ini, berarti tanggal berapa ya? Rabu kemarin ini tanggal 12. Tanggal 12 ya? Oh ini tanggal ya, 12 Ya, Pak ya? tanggal Oke. 12, start jam 2. Jam 2 ya? Ya, start jam 2 Pak, sampai jam 3 sore. Wow, hampir 1 jam Pak juga ya? Iya, betul. Hampir 1 jam Ya, proses prabononya Pak ya? Oke, ya. kira-kira apa model yang Bapak lakukan Pak ya dalam proses coachingnya Pak? Untuk dalam ketika meng-coach klien tersebut Pak Yudo tadi Pak ya? Iya, jadi yang terbanyak adalah masih lebih banyak karena ketika dia datang karena dia datang atas inisiatif si klien juga sendiri, Iya. kemudian saya menjelaskan tentang coaching yang ada dan apa yang kita menanyakan apa yang ingin dicapai, tapi kemudian dia langsung bercerita sekaligus beberapa persoalan. Jadi saya harus memulainya dengan memperjelas tujuan yang ingin dicapai, walaupun hampir mirip, tapi ternyata ada saya menyebut itu ada 3 masalah sebenarnya. 3 masalah sekali bercerita itu. Dan kemudian harus memperjelas tujuannya lebih dulu, kemudian mencoba sedikit untuk masuk ke skor. Iya. Ya. Harus sampai ke kerangka berpikir menurut saya. Oh iya, mesti kerangka pikir Pak ya. Berarti belum sampai ini Pak ya, kesimpulan Pak ya, atau apakah sudah sampai kesimpulan atau Artinya ada action plan untuk berikutnya Pak? Belum sampai action plan-nya, baru sampai ke akan ada rencana tindakan selanjutnya, bahwa kita akan ada sesi pertemuan kembali pada hari Rabu kembali minggu depan ini Pak. Gitu. Berarti Bapak kemarin hanya lebih ke mengidentifikasi jadi Pak ya. Jadi identifikasi, kemudian memperjelas tujuan apa lebih dulu yang ingin menjadi target si klien, karena memang terus terang situasi yang ada, dia bercerita banyak hal itu beberapa masalah terkait ini ya. Jadi harus diurai dulu satu-satu masalahnya Pak ya. Betul. Bisa minta tujuannya gitu ya. Perjelas masalahnya apa, jelas pun kemudian saya bertanya kepada beliau, dari 3 masalah ini mana yang ingin diprioritaskan lebih dulu. Nah, kemudian memang dia menyampaikan satu di antaranya, walaupun di tengah-tengah pembicaraan tiba-tiba dia kembali lompat ke masalah yang lain, dan jadi harus kembali memfokuskan kembali. Ya, dia bisa pindah ke yang lain, dia cerita kembali yang lain terus. Nah, kemudian harus berusaha mengembalikan kembali untuk fokus ke yang satu ini lebih dulu. Oke Pak, iya, berarti Bapak sempat dia menyimpulkan Pak. Apakah kemarin sempat menyimpulkan dalam sesi pembicaraan tersebut Pak? Ya, kesimpulannya dia lebih ke akhirnya memang dia jadi lebih jelas bahwa karena dia bilang masalah saya banyak. Itu kalau setelah diperjelas, saya menyebutnya sebenarnya hanya kemudian dia yang menemukan akhirnya menjadi 3 masalah saja. Nah, dari 3 masalah itu kemudian dia sendiri yang menyimpulkan 1 masalah dulu yang akan menjadi target pertama. Nah, itu yang
minggu depan ini rencananya akan lebih jauh. Kita akan melihat ke sisi skor, khususnya sisi efek ya dari respon-respon yang dia mungkin sudah munculkan, atau pilihan-pilihan yang dia sudah sempat putuskan terhadap masalahnya sendiri. Nah, karena kita tidak menilai benar dan salah, saya minggu depan ini akan mengajak dia untuk melihat dari semua pilihan respon itu apa efeknya. Nah, itu yang jadi praktek skor, tapi khususnya kembali soal efek dan kembali dampaknya. Dampak-dampaknya itu apa. Oke Pak, kemarin sempat klien memberikan feedback sama Bapak, atau ada feedback enggak ketika proses coaching yang diberikan? Ya, feedbacknya saya memang terus terang belum meminta secara langsung. Oh ya, belum meminta Pak ya. Cuman ketika saya bertanya, pertanyaan saya bukan pertanyaan feedback, tapi saya hanya bertanya setelah sesi coaching ini apa yang Anda rasakan. Iya, oh ya, oke. Dan suasananya Pak ya. Jadi lebih ke apa yang dia rasakan, dan dia menjawab memang menjadi lebih jelas sebenarnya apa yang dihadapi, dan kemudian dia juga tahu lebih jujur perasaan-perasaan apa yang dia sedang hadapi, kemudian di level apa juga perasaannya dia sudah lebih bisa pahami juga dengan jelas, dan terutama dia bisa terbantu untuk melihat tahapan apa yang harus dia lakukan. Itu baru itu yang dia cerita dan dia rasakan gitu Pak. Oke, berarti tentang perasaannya bagaimana ketika dia bisa mengikuti coaching itu Pak ya. Betul. Oke. Kira-kira ada mungkin tindak lanjut Pak ya yang Bapak lakukan setelah proses coaching itu Pak bersama dengan klien? Apa ada tindak lanjut yang mungkin Bapak lakukan? Tindak lanjutnya memang kami mensepakati hari Rabu minggu depan kita akan ada pertemuan yang kedua, khususnya untuk kembali mengajak dia nanti mungkin akan memulainya dengan satu refleksi ya tentang state-nya dia, apa yang dia rasakan, kembali perasaan-perasaannya dia, kemudian kembali ke tadi yang saya sebut, dia sudah punya beberapa keputusan yang dia sudah buat. Nah, kita akan mencoba melihat efek-efeknya bagaimana. Oh iya. Dengan menulis apa tindakan-tindakan yang akan dilakukan bisa menyelesaikan masalahnya, dan apakah mungkin sudah menyelesaikan gitu Pak. Apa dampaknya dari tindakan-tindakan tersebut Pak ya. Betul. Akan dilihat Pak ya. Akan dievaluasi juga ya gitu ya Pak ya. Oke Pak, berarti kapan proses coaching berikutnya Pak akan dilakukan? Rencananya hari Rabu minggu depan. Hari Rabu juga Pak. Hari Rabu depan ini ya, jamnya kemungkinan sama, jam 14 gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Wow, luar biasa sesi laporan coachingnya, saya memberkati. Oke, semoga pro bono coaching yang telah dilakukan dapat memperkuat kompetensi ya Pak ya, yang Bapak miliki, Pak Hans miliki, itu bisa menambah semangat, menambah power, bisa terus belajar Pak ya, dan berlatih. Wah, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Oke. Ya, Oke.